Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami di sini akan menjelaskan sedikit mengenai tentang ketahanan nasional dan bela negara. Adapun anggota-anggota dari kelompok 7 yaitu ada Dea Puji Nurmala, ada Pani Oktaviani, ada Rika Nurfadilah, dan ada Salma Salsabila. Sebelum itu, adapun poin-poin yang akan dibahas oleh kelompok kami, yaitu ada definisi ketahanan nasional, tujuan dan fungsi ketahanan nasional, unsur-unsur ketahanan nasional, pengaplikasian ketahanan nasional, sifat-sifat ketahanan nasional, dan yang terakhir adalah ancaman ketahanan nasional. Yang pertama ada definisi ketahanan nasional, berasal dari asal kata tahan menderita, tabah kuat, dapat menguasai diri, dan tidak kenal menyerah. Ketahanan berarti berbicara tentang perihal kuat, keteguhan hati, atau ketabahan. Jadi, ketahanan nasional adalah perihal kuat, teguh dalam rangka kesadaran, sedangkan pengertian nasional adalah penduduk yang tinggal di suatu wilayah yang berdaulat. Dengan demikian, istilah ketahanan nasional adalah perihal keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan, baik yang datang dari luar dan dalam yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya. Adapun sifat-sifat ketahanan nasional, yaitu yang pertama mandiri. Ketahanan nasional yang bersifat percaya kepada kemampuan dan juga kekuatan sendiri. Yang kedua ada menunggal, yaitu ketahanan nasional mempunyai sifat yang integratif. Yang ketiga ada dinamis. Ketahanan nasional bersifat tidak tetap, melainkan bisa meningkat atau menurun, tergantung dengan kondisi dan situasi bangsa dan juga negara. Yang keempat ada wibawa. Ketahanan nasional sebagai sebuah hasil pandangan yang sifatnya menunggal. Yang terakhir ada konsultasi dan kerjasama, yaitu ketahanan nasional Indonesia tidak mengedepankan sikap konfrontatif dan antagonis. Tujuan dan manfaat dari ketahanan nasional sendiri berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu pernyataannya. Yang pertama, menjaga bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk mencapai ketentraman umum berkehidupan bangsa. Terus yang kedua yaitu mengerjakan disiplin dunia dengan dasar kemerdekaan, pemufakatan, dan keadilan sosial. Manfaat dari ketahanan nasional sendiri, yang pertama, meminimalisir adanya ancaman dari dalam maupun luar negeri, baik itu kriminal, cyber, ataupun narkoba, dan sebagainya. Yang kedua, menumbuhkan rasa saling peduli antar sesama karena menjaga satu sama lain. Terus yang ketiga, metode pembinaan kehidupan nasional, baik di bidang pendidikan maupun kemanusiaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai poin fungsi ketahanan nasional. Sebelum saya menjelaskan mengenai beberapa poin yang telah saya cantumkan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu fungsi ketahanan nasional berdasarkan tuntutan dan penggunaannya. Berdasarkan ketentuan dan penggunaannya, ketahanan nasional berfungsi untuk sebagai doktrin dasar atau sebagai metode pembinaan kehidupan nasional dan sebagai bola dasar pembangunan nasional. Lalu saya akan menjelaskan beberapa poin yang tercakup dalam poin fungsi ketahanan nasional itu sendiri. Yang pertama yaitu pertahanan dan keamanan. Fungsi utama ketahanan nasional adalah untuk menjaga keamanan negara dan dari ancaman militer dan non-militer. Ini melibatkan pertahanan serangan fisik dan dari negara-negara asing, kelompok teroris,
atau kejahatan lintas negara lainnya. Fungsi ini mencakup angkatan senjata, kepolisian, dan lembaga lainnya. Yang kedua yaitu pertahanan ekonomi. Ketahanan nasional juga mencakup perlindungan terhadap ancaman ekonomi. Ini termasuk menjaga stabilitas ekonomi, mengamankan sumber daya alam, melindungi infrastruktur kritis, dan mempertahankan daya saing ekonomi negara. Tujuan utamanya adalah memastikan kemandirian ekonomi dan berkelanjutan ekonomi dalam menghadapi tekanan ekonomi global. Poin ketiga yaitu pertahanan sosial. Ketahanan nasional juga mencakup terhadap ancaman sosial dan politik. Ini melibatkan menjaga stabilitas sosial, menjamin keadilan sosial, dan melindungi hak asasi manusia. Fungsi ini termasuk memerangi ekstremisme, radikalisme, pemecahan sosial, dan masalah internal lainnya yang dapat mengancam persatuan dan stabilitas negara. Poin yang keempat yaitu pertahanan lingkungan. Ketahanan nasional juga mencakup pertahanan lingkungan. Ini melibatkan menjaga keberlanjutan lingkungan, mengelola sumber daya alam dengan bijak, dan melindungi lingkungan hidup. Fungsi ini mencakup upaya mitigasi perubahan iklim, pengelolaan air, pengendalian emosi, dan konservasi alam. Poin selanjutnya yaitu pertahanan sains dan teknologi. Ketahanan nasional melibatkan pengembangan sains dan teknologi untuk kepentingan pertahanan ini, termasuk riset dan pengembangan teknologi militer. Pada poin yang terakhir yaitu pertahanan politik. Ketahanan nasional melibatkan pemeliharaan stabilitas politik dan kedaulatan negara. Ini mencakup menjaga hubungan baik dengan negara lain, diplomasi, kebijakan luar negeri, dan perlindungan terhadap upaya campur tangan asing dengan urusan luar negeri. Selanjutnya ada unsur-unsur ketahanan nasional. Unsur, elemen, atau faktor yang mempengaruhi kekuatan atau ketahanan nasional suatu negara terdiri atas beberapa aspek. Pertama, unsur atau gatra penduduk. Penduduk suatu negara menentukan kekuatan atau ketahanan nasional negara yang bersangkutan. Faktor yang berkaitan dengan penduduk negara meliputi dua hal, yaitu aspek kualitas dan kuantitas. Yang kedua ada unsur atau gatra wilayah. Wilayah turut pula menentukan kekuatan nasional negara. Hal ini terkait dengan wilayah negara meliputi satu, bentuk wilayah negara berupa negara partai, negara kepulauan, atau negara kontinental. Yang kedua, luas wilayah negara. Yang ketiga, posisi geografis, astronomis, dan geologis negara. Yang keempat, daya dukung wilayah negara. Ada negara yang habitable dan uninhabitable. Yang terakhir ada unsur atau gatra sumber daya alam yang meliputi satu, potensi sumber daya alam. Wilayah yang bersangkutan mencakup sumber daya alam hewani, nabati, dan tambang. Yang kedua, kemampuan mengeksplor sumber daya alam. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam dengan menghitungkan masa depan dan lingkungan hidup. Yang terakhir ada kontrol atas sumber daya alam. Yang keempat, unsur atau gatra di bidang ideologi. Yang pertama, sebagai tujuan atau cita-cita dari kelompok masyarakat yang bersangkutan. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi itu menjadi cita-cita yang hendak dituju secara bersama. Lalu yang kedua, sebagai sarana pemersatu dari masyarakat yang bersangkutan. Artinya, masyarakat yang banyak dan beragam itu bersedia menjadikan ideologi sebagai milik bersama dan menjadikannya bersatu. Lalu yang kelima, ada unsur atau gatra di bidang politik. Yang pertama, sistem politik suatu negara. Yang kedua, sistem pemerintahan suatu negara. Yang ketiga, bentuk pemerintahan suatu negara. Dan yang terakhir, bentuk negara suatu negara. Lalu, yang selanjutnya ada unsur atau gatra di bidang ekonomi, berkaitan dengan sistem ekonomi suatu negara,
baik yang menganut sistem ekonomi liberal atau sistem ekonomi sosialis. Selanjutnya, ada unsur atau gatra di bidang sosial budaya, berkaitan dengan akulturasi dan asimilasi budaya dan masyarakat di suatu negara. Lalu, yang terakhir ada unsur atau gatra di bidang pertahanan keamanan, berkaitan ancaman militer yang dihadapi suatu negara dari negara lain, sehingga unsur utama pertahanan dan keamanan berada di tangan tentara atau militer. Selanjutnya, ada pengaplikasian ketahanan nasional dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada penegakan hukum. Penegakan hukum ini dilakukan supaya suatu negara bisa mengantisipasi dan juga melawan ancaman yang ada di dalam negeri. Yang kedua, ada pendidikan karakter untuk generasi muda. Dengan pendidikan karakter, para generasi muda akan memiliki karakter yang kuat, sehingga bisa menghadapi arus modernisasi dan juga globalisasi. Yang ketiga, ada penerapan siskamling. Penyortir awal ketika adanya hal-hal yang mencurigakan di lingkungan masyarakat yang berpotensi mengancam keamanan dan juga ketahanan lingkungan ataupun ketahanan nasional. Selanjutnya ada bentuk ancaman ketahanan nasional. Yang pertama, agresi dan invasi. Yang kedua, pelanggaran wilayah. Yang ketiga, pemberontakan bersenjata. Yang keempat, sabotase dan spionase. Yang kelima, ada aksi teror. Yang keenam, ancaman keamanan laut dan juga udara. Dan yang ketujuh, konflik komunal. Baik, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.